masyarakat. Jadi kenapa bisa sampai ke Sigumpar ini ya, Nomensen? Kalau di Silindung mungkin sudah teman-teman tahu kenapa dia ada raja di sana yang cukup luar biasa, namanya Raja Pontas Lumban Tubing, Raja Pangandaran Lumban Tubing. Jadi awalnya Nomensen datang itu, cikal bakalnya itu karena dia waktu itu bernajar dia, waktu anak-anak waktu masih bernajar, dia kaki jatuh, kakinya lumpuh, dan sekitar tahun 1861 beliau itu berangkat dari Amsterdam setelah dia menyelesaikan sekolahnya. Dan ternyata bukan Nomensen pertama sekali teman-teman datang ke Tanah Batak. Kemudian kan ada misionaris yang gelombang yang pertama itu Richard Hutton dan Nathan Ward dari lembaga misi Inggris. Yang kedua itu namanya adalah Samuel Munson dan Liman yang mati terbunuh di Luwu ini. Jadi Raja Manggalamei ternyata teman-teman ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, ada pro kontra di antara itu. Kemarin kan sudah datang ke sana juga teman-teman. Karena apa? Karena dulu orang dari Sumatera Barat, Minangkabau itu memerangi orang Batak Tapanuli yang ada di Silindung teman-teman. Jadi Luwu Pining itu adalah gerbang utama ataupun gerbang pertama sebelum menuju ke Raja. Jadi Raja Manggalamei itu memutuskan untuk membunuh karena si Samuel Munson dan Liman ini tidak mengerti bahasa teman-teman, bahasa Batak dengan baik. Jadi Holland selalu ora sinna mohok doro aku pajutkan do tamu nabe neng mantok las doro aku pajutkan tapi mohok nang fighting sama ini kan. Jadi itulah kawan-kawan yang dipelajari Nomensen di Belanda sebelum dia berangkat, diajari oleh pembentuk ahli dari bahasa pada saat itu sastra. Jadi itulah cikal bakal Nomensen. Sampailah beliau kurang lebih 146 hari dengan kapal berkhidmat dan sampai di Teluk Bayur di Padang sama namanya sekarang ini. Dan ternyata di situ sudah ada merger para misionaris, merger dalam artian bergabung yang ada dari Borneo Kian. Karena Nomensen Kian itu berangkat ke Borneo Kian teman-teman. Dia pertama sekali diaturkan untuk berangkat, namun karena di sana tidak berjalan dengan baik, jadi Nomensen pun akhirnya dialihkan. Jadi dapatlah para misionaris itu, namanya Hene, Klamer, Dex, dan Van Asselt. Dan tanggal lahir HKBP juga pada saat itu di tanggal 7 Oktober 1861 itulah menjadi tanggal lahir HKBP teman-teman. Di situ lamar rapot di Sipirok, diatur kalau Nomensen ke Silindung tahun 1862 sampailah Nomensen ke Silindung. Dan dia memang pertama sekali ditanyakan adalah Neng Marjua Harwaho Tutor, ini narupani kan, Baning Mamben Maju Arwa Labana Hami masuk Karisten bahasa dari bangsa Maju Hamu. Membuat dibuat Nomensen konsep pendidikan, kesehatan dan firman Tuhan. Akhirnya lambat laun orang Silindung pun mau menerima dari dua pekabaran Nomensen dan diberikanlah tanah yang ada di Huta Damai. Raja Amandari lah pertama sekali teman-teman menyambut dia dan sampai terdengar ke raja yang cukup tinggi juga levelnya, namanya adalah Raja Pontas Lumban Tubing teman-teman. Dan sampailah di sana Nomensen sangat luar biasa pelayanannya di sana. Dan istrinya Nomensen yang pertama itu bernama Christine, namanya adalah Caroline Nomensen. Ini istrinya yang kedua ya teman-teman ya. Mereka di Pasu-Pasu di Pansurna Pitu, lokasi gereja sekarang ini atau di Pansurna Pitu. Jadi teman-teman, Nomensen sampai di sana di Silindung kurang lebih 25 tahun dan sampai ke sini juga teman-teman ke Toba ini itu diprakarsai karena memang Nomensen tidak hanya ingin orang Silindung saja yang menerima kabar baik firman Tuhan dan kemajuan itu. Harus sampai pergi aku juga ke daerah lainnya, contoh Toba, Bumbang lainnya. Dan 1881 teman-teman sampai dia dikirim dialah orang yang ada di Baligi, Gustav Pilgrim, disitulah dikirim dia misionaris. Dan setelah itu tahun 1884 menjelang 1885 di Lagu Buti adalah di situ juga misionaris, lupa namanya siapa. Jadi disitulah awal mulanya teman-teman. Jadi orang Toba dengan Silindung berbeda. Nomensen menawarkan kepada orang Silindung pada saat itu kemajuan. Namun orang Toba pada saat itu mendengar kabar Nomensen yang sudah terkabar sangat luar biasa. Baik jo opung maju jo hami songon na disilindungi. Ulek kami do dongon dia do parwani olo opung asa diwen kami do songon na asa diwen opung songon na dong na disilindungi. Tolong majukan kami, kira-kira demikian. Namun posisi pada saat itu juga kurang baik karena apa? Invasi dari kolonial Belanda pada saat itu dan juga teman-teman Sisingamangaraja yang notabene adalah itu daerah kekuasaannya, dia tidak mengizinkan orang asing masuk awalnya. Namun karena Sisingamangaraja melihat baik awalnya tanda kutip untuk mempercepat untuk orang Batak ataupun orang Toba pada saat itu agar maju, dia mengizinkan teman-teman. Dan sampailah pada akhirnya Nomensen sampai di sini disambut oleh Raja Tumindang Nabi Tupulu, tetapi ini mereka sudah merapat duluan di Baligi. Kalau marga Sonak Malela dari Baligi teman-teman, Marpaung, Kardiri,
dan marga lainnya Nabi Bulu, dan disambutlah Nomensen di sini Oku Raja Tumindang Nabi Bulu. Dan ternyata lokasinya juga sama-sama teman. Dulu ini adalah tempat perbibuan, tempat menyembah-nyembah berhala. Namun Belanda pada saat itu tidak mengizinkan Nomensen datang ke sini karena apa? Ini belum menjadi daerah kekuasaan Belanda dan tidak ada jaminan keselamatan kepada para misionaris dan lainnya ketika mereka datang ke tempat ini. Selidik punya selidik teman-teman, 1886 berdirilah gereja, dimulai Nomensen di tengah-tengah daerah sekolah ini. Di sinilah dulu gereja itu teman-teman, bukan gereja yang sekarang ini. Tahun 1930-an lah gereja ini teman-teman dibangun. Jadi kenapa menghadap ke sini semua teman-teman? Menghadap ke Tao. Jadi dulu ini Lumban Sibolang ini adalah pelabuhan yang sibuk dermaga. Janot dobor hak aka para misionaris teman-teman. Laut tu Samosir, laut tu Uluan, laut tu Korsea segala macam halaki melalui lokasi Onma. Nah, jadi ternyata Sigumpar ini dijadikan Nomensen juga sempat seperti konsep kantor pusat yang ada di PR Raja Tarutung. Di sana sudah ada PH Johansen sahabatnya, dan Nomensen menghabiskan masa tuanya di sini teman-teman. Karena dia tidak muda lagi ketika datang ke Toba, tepatnya di Sigumpar ini. Dan dia mengkonsentrasikan pelayanan Sigumpar ini untuk pelayanan ke timur. Jadi teman-teman ke timur itulah untuk menghempang ajaran Melayu pada saat itu notabene di Siantar ataupun di sekitar Simalungun itu sudah masuk Islam teman-teman. Jadi Agustus ternyata misionaris yang terkenal dari Simalungun sana yang cikal bakal gereja GKPS, gereja Kristen Protestan Simalungun itu juga teman-teman dari sini diberangkatkan. Jadi Sigumpar ini cukup sibuk untuk membina guru-guru jending lokal, menginjili orang lokal dan juga para misionaris untuk pergi ke timur sana. Jadi sangat luar biasa Sigumpar ini ternyata, walaupun tidak banyak cerita yang cukup banyak ataupun cukup terkenal seperti di Tarutung, ternyata Nomensen telah mempersiapkan lokasi ini sebagai tempat pelatihan, patukuan, rapat-rapat para misionaris untuk pergi ke daerah Sumatera Timur sana, daerah timur sana. Jadi orang Toba dulu di Siantar, tepatnya di Siantar Sawah teman-teman, dan juga di Kampung Kristen, ada katanya di Siantar Kampung Kristen Setuba di Paporhat diimigrasikan ke daerah Sumatera Timur ataupun daerah timur sana. Jadi itulah teman-teman kesibukan Nomensen di tempat ini, dan orang-orang Toba juga diajari untuk menjadi penginjil lokal untuk sampai ke daerah Asahan, ke daerah Melayu, ke daerah contoh ke Simalungun dan tempat lainnya. Jadi di sini itu gurunya Nomensen teman-teman. Itu dari istrinya yang pertama, namanya Caroline Nomensen tadi. Ini istrinya kedua, Christine Nomensen, meninggal dunia juga. Itu karena meninggal dunia ya teman-teman ya. Makanya Nomensen menikah kembali karena memang RMG, lembaga misi yang memberangkatkan Nomensen itu melihat bahwa Nomensen butuh sosok setelah kepeninggalan dari istrinya karena anak-anaknya masih kecil. Jadi Nomensen di sini ditemani anaknya Jonathan Nomensen, namun Jonathan Nomensen kembali lagi ke Jerman teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman sebelum pertanyaan. Juster Lizard Neyman ini adalah seorang suster teman-teman yang tadi yang mengatakan mengenai tentang pendidikan kesehatan. Jadi dia sangat-sangat luar biasa. Belum najulu marsai di Porto. Di hari atau luarnya roh jahat di Songor Lupani. Rodo pun datul sudir di bana. Tapi sesipeng nadang teman-teman. Sangat luar biasa ternyata Nomensen ini dan para jasa dari Lizard Neyman ini untuk membantu para tenaga-tenaga ataupun orang-orang lokal dalam keadaan sakit pada saat itu. Kalau Hans ini dia masih muda ataupun dia masih baby 1 tahun umurnya kurang lebih, orang tuanya dulu tempatkan di Sitorang. Jadi Nomensen juga menempatkan pos-pos pelayanannya ke tempat-tempat yang lainnya teman-teman. Dan ini Mr. Vincent Smith, dia salah satu misionaris juga yang telah memetakan peta pelayanan yang ada di timur. Jadi dia sudah melintang ke Simalungun, ke daerah Sidikalang, bahkan sampai ke Siantar juga dia pernah sempat di daerah Siantar Sawah Simpang 2, dan lanjut dia memetakan, memepingkan pelayanan apa yang menjadi kendala-kendala para misionaris pada saat itu teman-teman. Jadi di sinilah dirapatkan di Pasukuan ini di Sigumpar ini. Kita lanjut lagi Ibu Hulda. Ini adalah istri dari pejabat Epurus. Ternyata setelah Nomensen itu adalah Valentin Kessel teman-teman. Jadi ini adalah istrinya dari Valentin Kessel. Kita lanjut lagi. Kalau ini Tuan si Makmur anjing ya. Jadi panangannya Nomensen. Jadi Tuan si Makmur ini dia tahu ya anjing apa ya. Tapi yang pasti Nomensen dulu berkali-kali usut diracun. Jadi jadi si Tuan Sipakur ini ketika pagi-pagi ada makanan dari orang yang nggak dikenal dikasih kepada Nomensen dan langsung dimakan oleh Tuan Sipakur dan meninggallah Tuan Sipakur teman-teman.
Jadi kita lanjut lagi teman-teman. Magdalena Kaisar ini adalah orang anak-anak masih umurnya kurang lebih baby masih dia teman-teman 6 bulan. Orang tuanya dulu ditampahan si Kaisar. Dulu juga situasi kurang kondusif, di dalam keadaan sakit ditarik lah kembali.